pedagang gorengan dikirim sihir atau santet pocong. Subscribe, like, and share Sanggal Silaturahmi Kelana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Untuk hari ini kisah nyata yang akan saya ceritakan, sebuah kisah nyata tentang kisah pedagang gorengan dikirim sihir atau santet pocong. Sebelum dimulai awal ceritanya, jangan lupa subscribe, like, share channel Sanggal Silaturahmi Kelana. Semoga berkembang. Mohon doanya, jaya dan sukses, amin ya robbal alamin. Jadi awal kisahnya, pedagang ini dagang di sebuah di tempat, di pabrik ya, di tempat kerja pabrik. Itu nggak mangkal di situ ya, nggak mangkal, cuman dia bikin gorengan itu di rumah. Setiap sudah jadi baru dia pas tepat jam 12, kalau misalkan pagi juga sama ya, pagi juga bikin, terus jam 12 bikin. Teman bikinnya di rumah ya, di rumah. Pagi-pagi itu subuh itu udah ke tempat pabrik tersebut ya, pabrik tersebut. Cuman ya itunya nggak mangkal ya, nggak ada tempat mangkalnya, cuman saya di depan pintu pabrik tersebut. Cuman alhamdulillah gorengannya tersebut itu laris manis. Laris manis itu cepat habis ya, jam 12. Dan kan kalau yang kerja itu pagi dan jam 12 siang itu waktu istirahat. Terus menerus ya usaha ya, namanya ibu. Nah, kalau ini untuk suaminya sudah tidak ada, hanya seorang ibu aja. Jadi menghidupi beberapa anak. Waktu itu belum ketemu dengan saya ya. Terus setelah itu ibu tersebut sakit-sakitan, setelah sakit beberapa minggu kemudian kedua kakinya lumpuh. Terus berbagai terapi sudah dijalankan, namun belum juga ada perubahan. Dan yang ya semua udah petunjuk ya. Ada teman saya juga yang kenal dengan saya, terus dia menanyakan bahwa temennya itu ibunya sakit kiri kakinya itu lumpuh semuanya, tapi secara tiba-tiba. Terus saya bilang, saya minta tanya, cek namanya dulu, saya lihat namanya. Kalau bisa dari pihak keluarganya kesini aja, biar enak ngobrolnya ya. Akhirnya dari pihak keluarganya datang, anaknya ya yang udah kerja satu itu datang ke tempat saya ngobrol, karena memang si ini awalnya sehat, cuman itu sakit-sakitan, terus tiba-tiba lumpuh. Terus pas saya bilang, saya mau tahu namanya. Terus saya cek namanya dari sisi kebatinan. Astagfirullahaladzim, ternyata ibu
ini dikirim sihir oleh seseorang. Sihirnya sejenisnya itu santet pocong ya, jadi membuat penyakit kakinya lumpuh. Karena saya lihat di kedua kakinya ini ada yang seperti yang mengikat. Bentar ya, santai, relax. Kedua kakinya itu ada yang seperti mengikat. Itu belum saya obati. Dan ternyata pas itu saya jumpai ke tempat, ke rumahnya ya, ke rumahnya, tanya, ibu ada masalah nggak selama ini usaha dagang? Nggak ada pak, nggak ada masalah. Cuma memang ada seseorang yang sinis kalau saya dagang itu laris gitu. Bukannya alhamdulillah, tapi kok ibaratnya ya gitu dah ya, namanya manusia gitu. Kayaknya benci aja dengan saya, kadang saya juga pernah ibaratnya dalam bahasa, dalam tingkah laku apa, jadi itu ya biasa, nggak ada masalah gitu. Ini karena kemungkinan dagangannya itu laku, cepat habis, timbul ada rasa iri sama pedagang juga. Alhamdulillah mendalik. Saya yakin semua rezeki sudah diatur, asal kita berusaha. Karena namanya rezeki pasti nggak akan berhenti. Tapi kadang ya, orang itu, saya juga sih namanya apa, melihat orang laku itu bukannya alhamdulillah, agak dia pun dagangannya sama laku juga. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur, maka insya Allah akan ditambahkan kembali rezekinya, berlimpah. Nah ini malah iri, malah mengirimkan hal-hal yang tidak baik. Nah, saya tanya masih bu ini jenisnya ada kiriman sihir. Cuman insya Allah saya bantu maksimal. Wah pak, saya nggak mungkin kena pak, kata ibu ini, karena memang mungkin masa punya ke natural atau bagaimana lah ya, nggak mungkin kena pak. Saya punya amalan ajian ya. Saya bilang bisa juga kemungkinan ibu untuk amalan ajiannya itu powernya melemah, atau jarang diamalkan, atau jarang ditidakkan kembali karena kesibukan dalam usaha. Wah enggak pak, ini kuat gitu ya. Ini mah saya nggak bakal kena hal seperti itu. Saya bilang lebih bagus ya, baca Al-Quran aja, nanti saya kasih dah amalannya untuk Al-Quran untuk menjaga, lebih manfaat, lebih kita mendapatkan berkah keberkahan. Hanya sih itu belum percaya. Belum percaya gitu terkena sihir. Akhirnya saya bacakan ayat-ayat ruqyah. Jadi saya coba ya bu ya, insya Allah dengan izin Allah kaki ibu itu bisa bergerak kembali. Cuman belum total ya, karena ini kakinya mati total. Kakinya lumpuh. Terus saya bacakan ayat-ayat ruqyah. Saya lepaskan ikatan ke satu talinya. Karena talinya ada beberapa tali ya, sekitar 4. Karena itu yang dikirim tuh santetnya tuh medali itu santet pocong ya. Jadi 2 jenis itu, 2 jenis pocong. Pas saya bacakan ayat ruqyah, nah si ibu ini kaget, tiba-tiba kakinya bisa bergerak. Di situ ibunya mulai menangis. Ya Allah, kenapa ada orang yang tega? Saya cuma hanya jual gorengan, kok bisa ya orang mengirimkan sihir seperti ini? Saya bilang ya namanya orang iri dengki itu udah susah. Yang penting kita mau pada Allah, mau perlindungan.
yang utamanya ibu yang penting sembuh dari sembuh kembali sembuh lagi. Nanti untuk amalan penjagaannya nanti ibu amalkan. Akhirnya anaknya pun sebenarnya udah bilang sama ibunya, ya bu, kan kita juga namanya manusia ada lengahnya, kemungkinan ibu pas lagi lengah akhirnya kena. Terus saya coba waktu itu yang kedua pengobatannya, saya coba melalui alam mimpi. Ya, melalui mimpi ya seram juga kalau melalui alam mimpi ya. Saya sekali-sekalinya itu alam mimpi. Jadi pas tidur saya bacakan ayatnya. Setelah bacakan ayatnya itu saya tertidur ya. Jadi setelah ambil wudhu saya bacakan ayatnya, terus saya nggak bicara lagi, saya bacakan ayatnya langsung saya tertidur. Tiba-tiba bangun saya ada di kayak macam padang pasir. Di padang pasir, terus pasirnya itu ke bawah seperti ada yang jedot. Terus tiba-tiba timbul jenis pocong ini dua makhluk ini muncul. Pas saya lihat itu jelas terjadi dalam mimpi. Saya bilang astagfirullahaladzim, haula wala quwwata illa billah. Jadi situ saya baca ayat kursi, saya lemparkan seperti bola api ya kita pada Allah. Ya Allah, saya mohon kekuatan ayat kursi. Terus saya lemparkan ke pocong tersebut. Terus pocong tersebut terbakar, dia lari baru masuk. Terus saya terbangun. Wah, ini lebih seram lagi ya dibandingkan kita meruqyah langsung dengan di alam mimpi. Justru yang terjadi di alam mimpi ini yang begitu ibaratnya seperti kita langsung berhadapan langsung. Saya bilang itu baru sekali-kalinya dan saya nggak coba lagi. Saya mending langsung saya ruqyah langsung ya. Itu waktu itu saya dikasih sama guru saya. Ya serem juga ya namanya dalam mimpi ya. Ya, saya sendiri ya kan, siapa saya bilang sendiri. Ada yang bantu, cuman kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terus alhamdulillah pada saat pagi anaknya berbicara, yang mau nelpon maksudnya, Pak, alhamdulillah Pak, ibu saya udah bisa gerak, udah bisa jalan. Tiba-tiba bisa bangun ya langsung. Biasanya kalau itu dipegang ya. Terus sebenarnya ya alhamdulillah. Nanti kita proses ruqyah terakhirnya nanti langsung kita mandikan aja ya, dengan air, nanti dengan garam. Biasakan air ruqyah. Lalu saya mandikan ibunya ya, ibunya suruh mandi. Terus baca doa bismillah, syahadat, takbir, mohon pada Allah, mohon penyembuhan, mohon perlindungan. Itu ibu tersebut itu udah hampir 3 minggu ya, udah mulai pas sakit-sakitannya sih udah lumayan ya, agak lama juga, semingguan lah, agak seminggu. Terus di situ juga ada efek sihirnya juga yang membuat total lumpuh. Akhirnya si ibu itu juga mungkin ada dalam hatinya merasa nggak mungkin terkena hal seperti ini. Akhirnya dia bicara, maaf ya, kemarin saya juga nggak percaya karena saya juga mengamalkan ajian. Oh apa, saya maklum kok, karena semua juga kalau kita pada saat kita lengah, kita gak waspada, bisa kena juga. Makanya kita nggak kena, apalagi pas kita pada saat kita mau tidur ya, karena kan memang sihir itu keterangannya, bubur sihir itu sepertiga malam juga pada saat mau subuh kirimnya, entah kita mau berbalik kita lagi apa kotor, atau misalnya kita amalannya kurang diamalkan kembali, terus kita tidur tidak baca doa aja juga kita kena daripada kiriman seseorang yang berbuat jahat.
Dan si ibu tersebut saya bilang ya udah Bu, nggak apa-apa kok, saya bilang ya wajar lah. Ibu juga lebih tahu dari saya ya kan, namanya daripada umur juga udah jauh, mungkin lebih tahu daripada amalan-amalannya. Apa Bu, kita juga kan hanya perantara, semua yang mengabdi Allah, yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bilang ya Pak, alhamdulillah. Dan saya yang kaget, pada saat malam itu kan saya belum bisa ya, dan saya juga memimpikan di kaki saya ini itu ada dua pocong yang berdiri, dan saya pas antara sadar nggak sadar, pocong tersebut seperti terbakar. Di situ saya bisa bergerak, kaki saya bisa berjalan kembali. Saya bilang alhamdulillah, syukurlah. Dan kita tutup dengan doa selamat. Semoga Allah menjauhkan daripada segala mara bahaya dari hal-hal seperti yang orang tidak baik kepada kita. Nah, kalau untuk ibu merasa curiga dengan siapa, biarkanlah, kita serahkan hanya kepada Allah. Semoga yang pengirim tersebut itu diberikan hidayah. Dan ibunya sadarlah, karena hal itu tidak baik, karena semua itu pasti ada sebab akibatnya. Pasti suatu saat sama akan terkena juga orang-orang seperti itu yang berbuat jahat. Bilang Bu, ya udah, alhamdulillah sudah beres ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah jaga nggak terkena seperti ini lagi. Iya Pak, saya udah lumayan Pak, saya jual gorengan ya, walaupun ya ibaratnya untungnya nggak banyak, tapi setiap hari saya kerja, alhamdulillah saya bisa menghidupi anak saya juga ya, dan hasil jualan ya nggak apa-apa ya. Ibu banyak-banyak berdoa lah agar tidak terkena hal seperti ini lagi. Intinya kita selalu berbuat baik ya Pak. Kadang saya juga kayaknya nggak ada masalah, sudah berbuat baik kok, masih ada aja ya orang seperti ini. Ya itulah saya bilang, ada sifat iri, dengki. Ya, saya bilang alhamdulillah udah beres Bu. Tapi kalau ada apa-apa, kapan waktu mau berkunjung, mau silaturahmi, silahkan. Ini karena kan saya datang ke rumah ibu ya, karena saya juga dipanggil sama teman saya juga, teman saya kenal sama ibu, saya datang. Oh iya Pak, terima kasih sebelumnya. Ya alhamdulillah. Nah, kita juga yang mengobati, selalu perlindungan pada Allah agar aman. Dan mohon doanya agar pengobatan terapi Al-Syiha ini dalam pengobatan medis dan non medis selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, berkembang jaya, selalu membantu sesama yang membutuhkan. Dan semoga daripada doa pemirsa, mohon doanya juga agar channel kami berkembang, sukses. Amin ya rabbal alamin. Itu kisah nyata, cerita seorang pedagang itu dikirim santet jenis, itu dua jenisnya, dua pocong. Kalau memang waktu itu mungkin nggak terobati, ya walau alam, kita nggak tahu untuk kedepannya seperti apa. Ya kita doakan aja, semoga semua selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.